memimpin doa. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kawan-kawan kita berdoa dulu. Hari ini siapa saja yang tidak hadir? Hadir semua. Semua hadir? Ya. Sebelum kita lanjut ke materi, ada yang masih mengingat peraturan di kelas? Semua memakai kaos kaki? Ya. Semua rapi bajunya ke dalam? Ya. Apa yang ada peraturan di sekolah di dalam lokal? Harus disiplin, bertanggung jawab, saling membantu teman satu sama lain. Masih ingat kan peraturan kelas? Masih. Sebelum ibu lanjutkan ke materi yang baru, materi yang kemarin masih ingat tentang sistem pencernaan makanan, ya kan? Ya. Sistem pencernaan makanan minggu kemarin kita pelajari. Apa itu sistem pencernaan makanan? Makanan yang kita cerna sehari-hari. Kemudian di dalam pencernaan kita ini ada makanan yang tidak bisa dicerna langsung. Misalnya makanan yang terlalu keras. Kita ada sakit lambung, misalnya kan? Ketika kita makan makanan yang keras, jadi perut kita itu tidak bisa memproses dengan cepat. Kadang pagi kita nggak sarapan, langsung jajanannya di kelas atau di kantin makan makanan yang banyak penyedap, misalnya makan sosis, saus. Pas masuk ke dalam kelas kita sudah sakit perut, malah kuning. Itu yang dikatakan dengan pencernaan yang tidak sehat. Jadi tentang materi yang kemarin sudah jelas semua kan? Sudah. Nah, alhamdulillah. Sekarang kita masukkan ke dalam materi baru, yaitu tentang zat aditif dalam makanan dan minuman. Menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman serta dampak terhadap kesehatan. Kalian harus tahu mana makanan yang bagus bagi kesehatan, mana yang tidak bagus bagi kesehatan tubuh kita. Di dalam makanan dan minuman ini terdapat banyak zat-zat yang mengandung pengawet, pemanis, ada pengawet buatan, pemanis buatan. Kemudian menjelaskan pengertian zat aditif dan menjelaskan fungsi kegunaan zat aditif pada makanan dan minuman. Apa itu zat aditif? Zat aditif adalah zat yang mengandung perasan makanan dan minuman yang ringan. Bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah kecil dengan tujuan untuk memperbaiki atau penampatan secara bagus. Zat aditif adalah bahan yang ditambah dengan sengaja dalam makanan dalam jumlah kecil dengan tujuan untuk memperbaiki cita rasa dan penampilan yang indah. Sudah mengerti tentang tujuan zat aditif ini? Sudah. Kemudian di dalam zat aditif ini banyak terdapat pada minuman ringan yang kalian konsumsikan
pangan, kemudian beberapa proses pengolahan secara pengemasan. Kalau macam-macam zat aditif ini secara alami terdapat pada wortel. Wortel ini adalah memberi warna oranye pada makanan. Nah, ini adalah contoh wortel yang alami dibuat jus, warnanya tetap oranye, tidak ada pengawetnya. Ini pewarna alami langsung yang digunakan. Kemudian terdapat vitamin A, yaitu ada kolten yang berwarna oranye pada bahan makanan wortel. Misalnya selai wortel yang digunakan untuk membuat roti bakar. Selai yang digunakan ya kan? Pemanisnya ada gula yang ditambahkan, kemudian telur, yang terdapat secara alami. Kalau zat aditif lain pada pemanis, sering kalian minum air kelapa atau gula kelapa dihasilkan dari buah kelapa langsung, tidak ada pengawetnya, alami ya. Kemudian bahan aditif alami yang digunakan itu sebagai bawang putih, itu digunakan di dapur ya kan? Ya. Di dapur ataupun pada pembuatan ayam bakar, banyak digunakan bawang putih. Iris mengeluarkan hambatan pertumbuhan bakteri, zat yang dapat menghambat pertumbuhan pada bakteri. Kenapa? Kalau pada ayam potong itu saat direbus dia banyak ditaruh bawang putih supaya keluar bakterinya dan bau amisnya itu hilang. Kemudian cabai merah. Cabai merah ini mengandung alisin, penyedap dan perangsang selera makan, mengandung vitamin C dan A lebih banyak dibandingkan cabai hijau. Kenapa orang yang banyak suka makan pedas banyak makan cabai kan? Ya. Kemudian proses yang kita bilang tadi pencernaan itu lambungnya yang tidak sehat bisa mengakibatkan sakit perut. Kemudian zat aditif yang secara alami, jeruk nipis. Sering kalian lihat jeruk nipis? Jeruk nipis ini merupakan menghilang rasa mual saat mengkonsumsi makanan. Misalnya jeruk nipis yang ditambahkan pada soto atau makanan. Kalau pada makanan itu soto, kalau pada minuman kita buat teh lemon ya kan? Teh lemon yang digunakan perasan jeruk. Zat aditif buatan atau pengawet. Ibu ada bawa beberapa snack makanan yang mengandung pengawet dan pemanis serta penyedap. Kalau pada kerupuk ini dia mengandung apa? Penyedap. Nah, pada kerupuk ini dia mengandung banyak penyedap, ya kan? Ya. Nanti di saat ada tugas kita melihat komposisi berapa info gizi yang ada pada makanan ringan ini. Kita nanti berdiskusi, menjelaskan dan mengisi tabel apa yang terkandung di dalam makanan ringan ini, penyedap apa. Kemudian pada minuman terdapat minuman ale-ale dan minuman teh pucuk. Kalau pada teh pucuk ini dia tidak mengandung pengawet, dia hanya menggunakan pemanis buatan, dia alami, bisa dikonsumsikan siapa saja. Ya. Tetapi kalau ale-ale ini dia sudah mengandung pewarna buatan ya kan? Dan ale-ale ini kalau dikonsumsikan secara berkepanjangan bisa merusak ginjal kalau penggunaannya secara berkepanjangan. Kemudian minuman yang sehat. Minuman yang sehat tidak ada pengemanis, tidak ada minuman alami, air putih. Air putih setiap hari kita konsumsikan ya kan? Ya. Jangan terlalu banyak mengkonsumsikan minuman yang berbahaya. Kemudian pada roti. Roti ini mengandung pengawet atau tidak? Tidak. Ini real mengandung pengawet buat? Buat. Tidak,
ada pengawet buatan nih. Alami dia kan? Ya. Cuma yang ada di sini pada roti ini pewarna buatan. Ini warna apa? Hijau. Kalau hijau menggunakan daun Pandan. menggunakan daun pandan. Di dalam isi roti ini adanya selai. Selai itu mengandung gula atau pemanis. Ya kan? Ya. Di dalam zat adhesiv buatan ini adanya asam sitrat yang diturunkan fosfat, penambah aroma. Contohnya pada etil butiran rasa buah nanas. Nah, kalau ini adanya rasa stroberi. Jadi banyak mengandung rasa aroma pada stroberi. Pas kita minum, oh ini rasa stroberi, ada pemanis buatannya. Sekarang ibu saya, baguskah kita mengkonsumsikan minuman ini secara terus-menerus? Iya. Kemudian yang mengandung di dalam ale-ale ini adanya sakarin. Satu minuman ini mengandung 3,50 mega atau 3 gram. Di dalam pembuatan ale-ale ini banyak yang terdapat zat yang terlalu pemanis yang dibuat. Misalnya, bisa kita lihat pada minuman yang mengandung pewarna atau gula, kelebihan gula. Kalau pada roti dia alami ini. Kemudian pada kerupuk ketela ini apa yang terdapat? Penyedap Rasa. Nah, di sini banyak menggunakan penyedap rasa. Satu bungkus ini kalorinya ada yang beratnya 60 kilo, itu 320 kal, atau lemak yang terkandung di dalam ketela ini terdapat 20 sampai 0,09 lemak. Kalian lihat di sini. Misalnya berapa komposisi gizi ada diterapkan, berapa nilai gizi. Dilihat berapa nilai gizi yang terkandung di dalam pidato ketela. 19,5 gram. 19,5 gram. Itu lemaknya 50 gram yang terdapat pada kerupuk kentang ini, ya kan? Lemak totalnya 6 gram. Kemudian lemak jernih 2,5 gram. Protein yang digunakan 2 gram. Karbohidrat totalnya 11 gram. Gula yang digunakan 0. Garam yang digunakan pada ketela ini terdapat 116 mg. Jadi bisa digunakan, kita konsumsikan, tapi jangan berkepanjangan. Kemudian pada minuman ini namanya minuman teh pucuk. Teh pucuk ini terdapat yang mengandung bahan pengawet. Dia tidak mengandung bahan pengawet. Kalau pada teh pucuk ini, dia hanya ada pemanis. Apa aja yang ada pada teh pucuk ini? Teh melati, bunga melati, ya kan? Ya. Secara alami dibuatnya. Kemudian pemanis rasa dia hanya mengandung gula. Kemudian bisa kita lihatkan ada perisa indikatif bunga melati di dalamnya. Jadi minuman teh ini wangi seperti wanginya bunga melati. Beberapa fakta tentang minuman ale-ale ini. Kita sering membaca di artikel semua tentang penggunaan minuman ini. Jadi sekarang kita lanjutkan dalam diskusi kelompok. Jadi anak ibu sudah mengerti mana kelompok yang visual, auditory, dan yang ketiga kinestik. Minggu kemarin sudah kita buat kelompok, ya kan? Ya. Jadi sudah tahu siapa-siapa saja temannya, ya kan?
nilai gizinya. Dilihat nilai gizi yang ada pada minuman tersebut. Ini adalah ale-ale. Silakan anak-anak ibu bekerja. Gimana yang tidak jelas boleh ditanyakan pada kelompok visual. Mana yang sulit bisa dibuat pada kertas ini. Ya. Kalau pada seperti ini adalah warna kotak alami ya. Alami berarti. Ini sudah sudah ya? Jadi ibu minta kepada kelompok kinestetik untuk mempraktekannya hasil diskusi yang kalian buat tentang makanan ringan dan minuman. Pada kelompok kinestetik, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Nurifah. Saya adalah perwakilan dari kelompok kinestetik yang ingin membacakan hasil kerja kelompok saya. Pengertian zat aditif. Zat aditif adalah bahan yang ditambah dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah kecil dengan tujuan untuk memperbaiki penampilan dan cita rasa. Penggunaan zat aditif pada makanan ialah memperlambat proses pembusukan, meningkatkan menjaga nilai gizi, membuat roti dan kue lebih mengembang, memperkaya rasa, warna dan penampilan. Demikian dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Kelompok mana yang ingin ditanyakan? Kalau enggak, kelompok ini aja yang bertanya. Bangun, tolong. Ini dari kelompok auditory ingin menanyakan pada kelompok kinestetik. Perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Tulami. Saya dari kelompok auditori ingin menanyakan pengertian dari zat aditif. Saya dari kelompok kinestetik ingin menjawab pertanyaan Anda. Pengertian dari zat aditif ialah bahan yang ditambah dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah kecil dengan tujuan untuk memperbaiki penampilan dan cita rasa. Terima kasih. Kamu pada Marisa dan kelompok kinestetik. Pada Marisa, silakan. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok kinestetik yang sangat bagus mempresentasikan hasil uji coba dari makanan. Sekarang ibu panggilkan pada kelompok visual untuk memperagakan hasil dari diskusi pada kelompok visual. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok visual ini mempresentasikan hidup sehat dimulai dari makanan. Penuhi piring Anda dengan nutrisi, sumber protein berkualitas tinggi, makanan sehat, perhatikan lemak sehat, dan hindari makanan-makanan. Ini adalah kelompok visual. Dia ingin memperagakan hasil karyanya bentuk poster, ya kan? Ya. Hidup sehat dimulai dari makanan kita. Penuhi piring Anda dengan nutrisi, sumber protein berkualitas tinggi, karbohidrat sehat, perhatikan lemak sehat, hindari makanan olahan. Kemudian dari kelompok visual ini, dia membuat poster tentang apa ini? Coba lihat. Hindari jajanan yang tidak sehat. Contohnya, kotor. Makanan yang kita jajan di kantin terbuka begitu saja, ada lalatnya, ya kan? Ya. Itu wajib dihindari. Dapat mengakibatkan sakit perut, demam, diare, tipes, kolera, atau disentri. Terima kasih pada kelompok visual atas presentasinya. Luar biasa. Kemudian pada kelompok audio ini, dia ingin mempraktekkan
ingin membacakan apa yang telah kami dengar dari kelompok kalian semua. Macam-macam tidak adiktif atau buatan. Zat pengawet yang sudah dilarang penggunaannya. 1. Formalin sebagai pengawet mie. 2. Borax sebagai pengawet bakso. 3. Terusi sebagai pengawet ayam potong. Penyedap makanan buatan yang sering digunakan. MSG, monosodium glutamat, dan guanosium monofosfat atau GMP. Pengawet buatan pada makanan tahan lama. 1. Natrium benzoat asam benzoat. 2. Natrium nitrit atau margarin. 3. Asam nat. Dan 4. Asam sorbat pertumbuhan dan ragi. Terima kasih kepada kelompok penjuri yang telah mendengarkan langsung dan mempraktikkan pada teman-teman yang lain. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah bersedia berdiskusi dengan tertib dan sempurna. Sebenarnya sangat luar biasa, sangat bagus. Semoga kedepannya lebih bagus lagi, ya. Ya. Sekarang ada tugas yang di belakangnya tentang beberapa soal itu dijawab dengan pemikiran sendiri. Ini kelompok, silakan bekerja. Saya jawab bersama teman terus. Saya jawab. Ya, jadi selesai ya. Sudah mengerti? Ada yang ditanyakan Marisa? Silakan. Ada. Apa-apa saja terdapat pada zat adiktif alami pada pewarna makanan? Ya, seperti yang tadi Ibu jelaskan, macam-macam zat aditif yang terdapat pada makanan dan minuman secara alami, ya kan? Ya. Jadi tugasnya sudah selesai semua. Sekarang Ibu kumpulkan. Sekarang Ibu periksa dari hasil kerja kelompok kalian ini. Ada 3 kelompok tadi, ya? Dari hasil diskusi kita tadi tentang makanan dan minuman ringan ini, yang mengajukan pada tujuan tentang penguatan materi tentang zat aditif ini. Ya. Kita sudah mengerjakan beberapa soal dan telah dibagikan ke kelompok dan dijelaskan sangat menarik, sangat bagus presentasinya. Kemudian kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi zat aditif ini. Apa kira-kiranya kesimpulan yang bisa anak ibu terima? Apa saja? Secara langsung, pelajaran hari ini saya mengenalkan tentang materi apa tadi? Zat adiktif. Ya. Coba mari kita simpulkan sedikit saja tentang materi ini. Zat adiktif apabila dikonsumsi secara berlebihan akan menyebabkan beberapa penyakit seperti diare, sakit perut, nyeri kepala, dan bau. Ya, terima kasih. Anak ibu semua, apakah kalian ingin berhenti minuman-minuman kemasan ini seperti ale-ale? Sebaiknya jangan digunakan lagi. Kalau mau hidup sehat, minumlah air putih secukupnya. Kalau pola kita hidup sehat, tubuh kita akan kuat, ya kan? Kalau pola makanan kita kurang sehat, tubuh kita akan tidak sehat, akan menjadi hidrasi, kekurangan air putih. Berapa 1 liter kita minum air ini? Berapa liter? 8 liter sehari. Jadi untuk materi ini sudah jelas semua? Kalau sudah jelas semua, alhamdulillah kepada anak ibu yang telah mempelajari tentang materi zat aditif ini, semoga berguna bagi
siswa-siswa ibu semua. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.